surat-suratnya, karena kita dalam naturalisasi ini harus benar hati-hati. Ya, kita tidak mau menghalalkan segala cara. Prototipe yang kita sudah sukses selama ini bahwa mereka bergabung karena kecintaan kepada tentu merah putih, ya, punya darah Indonesia. Buat teman-teman semua, bahwa ketua umum kita itu begitu concern untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang bisa disegani. Bukan saja di Asia Tenggara, tapi saya pikir di kawasan Asia. Dia ingin mendapatkan pemain-pemain top di level yang tinggi, ya, sehingga kalau menurut hemat saya teman-teman, bahwa menaturalisasi pemain itu tidak ada salahnya, ya, karena kita tahu bahwa negara-negara lain, apakah itu di kawasan Asia Tenggara, Asia, bahkan Eropa, itu juga melakukan naturalisasi. Untuk apa? Untuk menambah kekuatan di tim nasional mereka masing-masing. Berkas sudah diurus, Erick Thohir kebut dokumen naturalisasi Erling Haaland, demi bisa main di round 4 Piala Dunia. Kabar mengejutkan kembali hadir dari dunia sepak bola Indonesia. Di tengah persiapan menuju round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, publik sepak bola nasional dikejutkan dengan langkah cepat yang diambil oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang secara resmi mengurus dokumen naturalisasi untuk salah satu striker terbaik dunia, Erling Haaland. Keputusan ini disebut sebagai bagian dari strategi besar agar timnas Indonesia mampu tampil kompetitif menghadapi raksasa Asia seperti Arab Saudi dan Iran pada putaran lanjutan kualifikasi. Langkah ini tidak hanya membuat heboh publik tanah air, tetapi juga mencuri perhatian media internasional. Nama besar Haaland yang selama ini dikenal sebagai mesin gol di level Eropa kini dikaitkan dengan jersey merah putih, sebuah hal yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, melalui kerja keras Erick Thohir dan jajaran PSSI, proses ini ternyata benar-benar sudah berjalan cepat dan kini disebut sudah memasuki tahap final. Biasanya, proses naturalisasi seorang pemain asing untuk bisa memperkuat tim nasional membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ada prosedur hukum, persetujuan DPR, hingga persetujuan Presiden. Namun kali ini, proses yang melibatkan Haaland berjalan sangat cepat. Menurut informasi internal, berkas administrasi dan dokumen pribadi Haaland sudah diserahkan ke pihak terkait. Bahkan, jalur komunikasi antara PSSI, Kemenpora, dan DPR dikabarkan berjalan lebih lancar dari biasanya. Erick Thohir disebut mengerahkan seluruh jaringan dan pengalamannya sebagai mantan pejabat tinggi FIFA untuk mempercepat urusan ini. Bagi Erick, waktu menjadi faktor penting karena round 4 sudah di depan mata, dengan jadwal pertandingan pertama pada awal Oktober. Tidak ada ruang untuk menunda. Semua pihak diminta bekerja ekstra demi memastikan bahwa striker Manchester City itu bisa sah mengenakan seragam Garuda sebelum tanggal laga perdana. Mengapa PSSI begitu serius mendatangkan Haaland? Jawabannya sederhana, timnas Indonesia membutuhkan ujung tombak kelas dunia. Meski skuad asuhan Patrick Kluivert telah menunjukkan perkembangan signifikan, menghadapi lawan-lawan kuat seperti Arab Saudi, Iran, Irak, hingga Jepang, jelas memerlukan kualitas ekstra. Haaland dikenal sebagai predator kotak penalti yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki insting mencetak gol yang luar biasa. Statistiknya di Liga Inggris sudah cukup membuktikan, top skor Premier League, mesin gol di Liga Champions, dan menjadi tulang punggung Manchester City. Jika kekuatan seperti ini bisa hadir di lini depan Indonesia, maka level permainan Garuda otomatis naik beberapa tingkat. Patrick Kluivert sebagai pelatih juga akan diuntungkan. Ia tidak hanya bisa memanfaatkan kualitas individu Haaland, tetapi juga menjadikannya magnet bagi pemain-pemain muda Indonesia untuk belajar langsung dari salah satu striker terbaik dunia. Kombinasi antara strategi Eropa dan semangat juang khas Garuda diyakini akan menjadi senjata ampuh di round 4 nanti. Keberhasilan mempercepat proses naturalisasi Haaland tidak bisa dilepaskan dari dukungan politik di tingkat nasional. Presiden Prabowo Subianto kabarnya juga turun tangan memastikan bahwa segala prosedur berjalan tanpa hambatan. Hal ini menandakan bahwa target lolos ke Piala Dunia 2026 bukan sekadar mimpi, melainkan sudah menjadi agenda negara.
Dukungan penuh pemerintah membuat langkah Erick Thohir semakin mantap. Dengan sinergi antara PSSI, Kemenpora, DPR, hingga Istana, proses ini benar-benar berjalan di luar kebiasaan. Semua pihak memahami betapa besar dampak kehadiran Haaland, baik secara teknis, moral, maupun citra Indonesia di kancah sepak bola dunia. Kehadiran nama sebesar Haaland tentu memberikan efek psikologis yang besar bagi lawan-lawan Indonesia. Arab Saudi dan Iran, dua tim kuat yang sudah terbiasa bermain di level Piala Dunia, tentu tidak akan menganggap remeh Indonesia. Namun, begitu kabar naturalisasi Haaland merebak, atmosfer langsung berubah. Media Timur Tengah ramai membicarakan hal ini. Mereka menyebut bahwa Indonesia telah membuat langkah luar biasa dengan mendatangkan striker yang sedang berada di puncak karirnya. Rasa percaya diri lawan bisa terguncang, sementara motivasi pemain Indonesia justru semakin membara. Antusiasme supporter Indonesia. Di dalam negeri, berita naturalisasi Haaland disambut dengan gegap gempita. Supporter timnas Indonesia membanjiri media sosial dengan berbagai komentar positif, meme, dan dukungan penuh. Nama Haaland menjadi trending, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai belahan dunia. Bayangan melihat Haaland berduet dengan striker lokal atau bahkan pemain naturalisasi lainnya seperti Joel Piru atau Victor Gyökeres membuat supporter tidak sabar menantikan laga perdana. Stadion diprediksi akan penuh sesak dengan ribuan supporter yang ingin menyaksikan langsung debut sang striker. Bahkan, penjualan jersey timnas dengan nomor punggung khas Haaland disebut bisa meledak di pasaran. Hal ini tentu memberikan dampak ekonomi yang signifikan, tidak hanya bagi PSSI tetapi juga industri olahraga nasional secara keseluruhan. Tantangan yang menanti. Meski berkas sudah hampir rampung, tantangan tetap ada. FIFA memiliki aturan ketat mengenai perpindahan kewarganegaraan seorang pemain. Namun, Erick Thohir dikabarkan telah menyiapkan argumentasi hukum yang kuat, termasuk alasan keturunan jauh dan status khusus sebagai bagian dari pengembangan sepak bola Asia. Selain itu, proses adaptasi Haaland dengan gaya permainan Indonesia juga akan menjadi tantangan tersendiri. Meski kualitas individunya sudah tidak diragukan, ia tetap perlu waktu untuk membangun chemistry dengan rekan-rekannya. Inilah mengapa Patrick Kluivert menyiapkan program latihan khusus untuk mempercepat integrasi sang bintang. Harapan menuju Piala Dunia 2026. Langkah mendatangkan Haaland pada dasarnya adalah simbol dari ambisi besar Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Dengan jumlah slot Asia yang bertambah, peluang Garuda sebenarnya cukup terbuka. Namun, tanpa pemain berkelas dunia, jalan itu terasa terjal. Kini, dengan Haaland di lini depan, impian itu terasa lebih realistis. PSSI menegaskan bahwa naturalisasi ini bukan semata-mata proyek instan. Kehadiran Haaland diharapkan mampu memberi dorongan besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia ke depan. Dari sisi teknis, mental, hingga kultur sepak bola, semua diyakini akan mendapat pengaruh positif. Simbol keberanian dan visi baru. Jika semua proses berjalan lancar, maka debut Haaland bersama Indonesia di round 4 akan menjadi sejarah baru.